Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Putian Yamam. Bagaimana keseruan filmnya? Ya, usah perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Fasuki yang diperankan oleh Nayantara. Ia adalah istri dari seorang pembaca berita sekaligus pengacara bernama Louis Poten yang diperankan oleh Manoti. Suatu ketika, terjadi hal yang mengubah dirinya, yang awalnya dia selalu ceria dan bahagia. Tiba-tiba berubah menjadi suram dan menyedihkan. Sebenarnya apa yang terjadi pada Fasuki dan bagaimana kisah dalam film tersebut? Sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Film ini diawali di sebuah apartemen. Di sana nampak seorang anak perempuan bernama Akasia yang disuruh ibunya bangun untuk sekolah. Sang ibu ini bernama Fasuki. Fasuki merupakan seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai seorang penari katakali, sebuah kesenian tari cerita dari India. Nah, kita bisa lihat kalau tangan Fasuki ini patah, nampak ketika mengantar anaknya pergi ke bus sekolah. Ia memukul kenek mobil bus itu karena menyentuh anak perempuannya. Sang ibu ini nampak sangatlah protektif kepada anaknya. Suami dari Fasuki merupakan seorang pembaca berita di televisi. Dia juga merupakan seorang pengacara yang menangani berbagai masalah perceraian. Ia bernama Louis Poten, tapi ia lebih sering dipanggil Venkat. Saat Venkat lagi ditelepon oleh kliennya, ia melihat nampak sang istri sedang menangis sambil masak. Ia mengusap air mata dari istrinya dan bertanya, ada apa? Istrinya bilang kalau Venkat harus beli mobil baru dan tiap hari ia harus mengantar anaknya ke sekolah agar aman. Awalnya Venkat menolak karena sudah ada bus sekolah, namun istrinya nampak ngotot dan terus memintanya untuk membeli mobil demi keselamatan anaknya. Kemudian Singh berpindah ke balkon yang mana nampak tangannya si Fasuki sudah sembuh. Ia lalu bertanya pada anaknya di mana ayahnya. Anaknya yang bilang kalau ayah sedang bersama Kavita. Nah, Kavita itu tetangga sebelahnya yang diam-diam demen sama si Venkat. Dan Fasuki ini gak suka banget sama Kavita. Saat makan malam nampaknya Akasia bercerita ke ayahnya kalau sang ibu akhir-akhir ini berperilaku berbeda. Venkat bilang mungkin ibu sedang banyak pikiran aja. Dari dapur si Fasuki dengar dan nampak dia agak sedikit gelisah. Esoknya Venkat pergi mengantar Akasia ke sekolah sekalian ia pergi ke kantornya. Sang istri Fasuki juga tampak mengantar kepergian mereka. Dari depan gerbang ada seorang pria tua yang memperhatikan Fasuki. Lama dari kepergian suami dan anaknya, Fasuki pergi keluar, nampak ia membawa tas yang besar. Ternyata ia pergi ke pantai. Ia nampak bengong di situ. Nah, si pria tua juga membuntuti Fasuki, namun ia cuma memperhatiin dari kejauhan aja. Singkat cerita, udah waktunya jemput anak di sekolah. Waktu di perjalanan balik, Akasia bercerita lagi pada Venkat kalau ibu ini udah beda, tak seperti sebelumnya. Sebelumnya ibunya rajin membersihkan rumah, namun sekarang nampak kalau rumahnya tak bersih. Dulu bahkan kamarnya Akasia juga tak dibereskan oleh ibunya. Venkat juga sebenarnya merasa aneh. Ia pernah melihat istrinya menjemur di balkon, padahal ia biasanya menjemur di lantai atas. Namun si Fasuki bilang di atas lagi ramai tetangga yang jemur pakaian. Saat Venkat ke lantai atas yang ternyata kosong, gak ada yang jemur. Venkat hanya bilang ke anaknya mungkin sang ibu sedang punya masalah dan sebaiknya Akasia tak perlu menanyakan hal itu ke ibunya. Setelah ia mengantarkan anaknya, Venkat langsung OTW Sanggar, tempat istrinya menari. Nah, di sana banyak orang menonton istrinya nih. Ada seorang polisi wanita juga bernama Depika. Nah, juga terlihat si pria tua yang ikut menonton. Kemudian setelah selesai, Venkat pun pulang bersama istrinya. Di tengah jalan mereka dihentakkan oleh mobil polisi. Ternyata itu si Dipika. Dia menyampaikan selamat atas penampilan Fasuki yang luar biasa. Dipika bilang kalau butuh bantuan jangan sungkan untuk menelponnya. Venkat bilang tak perlu karena ia sudah punya nomor teleponnya Dipika. Kemudian saat Dipika pergi, Venkat menyuruh Fasuki tak dekan-dekan dengan Dipika. Saat sudah di rumah, nampak si Venkat ini mau minta jatah nih sama si Fasuki. Tapi si Fasuki menolak dengan alasan kalau ia lelah sehabis menari tadi. Yah, akhirnya jadi kecewa nih si Venkat.
Ketika si Venkat sedang tertidur, diam-diam Fasuki mencari kontak Deepika di HP suaminya. Esoknya nampaknya kalau Deepika sedang memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah Akasha. Di tengah pidatonya ada seorang yang menelponnya, karena dalam acaranya ia meminta asistennya untuk bilang kepada penelpon kalau ia akan menghubunginya balik nanti. Ternyata yang menelpon adalah Fasuki. Kemudian saat di jalan pulang, Deepika balik menelpon Fasuki. Fasuki bilang bahwa ada orang yang melecehkannya. Deepika bilang agar Fasuki terus terang dan ia akan membantu Fasuki untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena di luar sana banyak wanita yang bernasib seperti Fasuki tapi tak ada yang bisa membantu. Fasuki pun akhirnya bercerita bahwa ada dua orang yang secara tak langsung melecehkannya. Pertama adalah Ragu, seorang penjual ikan di dekat apartemennya. Ragu menggoda Fasuki dengan kata-kata berbau seksual saat Fasuki sedang membeli ikan sendirian. Kedua adalah Subu, penjual buah yang ada di pasar. Sama seperti Ragu, Subu juga melecehkan Fasuki lewat kata-kata berbau seksual. Deepika bilang agar Fasuki tenang saja karena sisanya ia yang akan membereskannya. Malam saat Venkat ke pasar, orang pasar bilang kalau siang tadi Subu ditangkap polisi dengan tuduhan bahwa Subu melapisi buahnya dengan lilin agar terlihat selalu segar. Awalnya Venkat bilang kalau ia bisa membantu Subu bebas. Namun para warga bilang itu tidak perlu, biarkan saja. Orang sepertinya di penjara bahkan kalau perlu tak perlu kembali lagi. Esok paginya Venkat juga mendapat kabar dari tetangga-tetangganya kalau Ragu penjual ikan hilang secara misterius selama beberapa hari. Jadi ini yang dimaksud Deepika membereskan sisanya. Sekian berpindah ke Fasuki, ia kembali menelpon Deepika. Ia ingin bercerita hal buruk yang menimpanya beberapa 14 hari yang lalu. Namun dia ragu karena hal ini membuatnya sangat trauma. Deepika bilang kalau Fasuki tak cerita maka ia juga tak akan bisa membantunya. Diceritakan bahwa 14 hari yang lalu ia masihlah Fasuki yang ceria dan normal. Dia adalah istri yang paling bahagia di dunia dengan suami yang baik hati dan anak yang pintar. Namun semua berubah setelah kejadian itu. Jadi di hari kejadian itu ia telah diincar oleh beberapa orang. Waktu itu saat ia sedang berada di lantai atas apartemennya ingin mengangkat jemuran. Di sana sudah ada seorang pria yang bernama Aryan yang merupakan saudara dari tetangganya. Nampak kalau Arya ini menggoda si Fasuki saat mau turun. Dia dicegat oleh satu orang lagi bernama Sudip yang merupakan adik dari Kavita. Mereka menyekap si Fasuki. Nampak si Fasuki berusaha melarikan diri namun pintunya dikunci. Nah, di luar pintu ada seorang tukang setrika bernama Pandu. Si Fasuki teriak-teriak minta tolong. Tapi Pandu bukannya menolong malah ikutan masuk. Aryan bilang kalau Fasuki berontak maka dia akan menyebarkan videonya ke internet. Terjadilah pemerkosaan dari 3 orang pria bejat itu terhadap Fasuki. Saat Fasuki terbangun ternyata semua telah usai. Aryan dan kawan-kawan sudah pergi dari situ. Sejak saat itu hidupnya berubah. Semua kebahagiaannya hancur seketika. Dia hanya bisa diam tak berani untuk mengadu ke suaminya. Karena takut suaminya akan meninggalkannya. Ia bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri namun ia mengurungkan niatnya karena ia berpikir untuk membalas dendam. Karena ia tak akan membiarkan orang-orang bejat itu hidup dengan tenang. Setelah mendengar itu Deepika bilang kalau ia akan membantu Fasuki untuk membereskan 3 orang bejat tersebut. Mereka merencanakan sebuah rencana untuk menghabisi 3 orang itu satu persatu. Fasuki menceritakan bahwa Aryan dan Sudi pergi ke daerah Goa selama 12 hari. Sejak hari itu namun tak tahu apakah mereka akan kembali ke sini. Nah, si Pandu tidak tahu apakah akan kembali juga karena keberadaan tidak diketahui. Malam harinya nampak Fasuki ini lagi nonton video biru yang katanya untuk referensi. Namun ia tergap oleh suaminya. Oke, good night. Esoknya saat di pasar ada Pandu yang berpapasan dengan Venkat dan Fasuki. Nampak Pandu menyembunyikan wajahnya karena melihat nampaknya Fasuki wajahnya biasa saja. Akhirnya Pandu memberanikan diri balik ke apartemen itu. Nampak di sana Venkat menemuinya dan dilihat dari perlakuan Venkat si Pandu berpikir sepertinya Fasuki tak menceritakan apapun yang terjadi pada waktu itu. Pandu pun memulai kerjanya menyetrika baju. Nampak Pandu ini agak gak sehat dan ia batuk-batuk tapi masih pakai setrika jadul. Nah di sini si Pandu menelpon Aryan dan bilang kalau mereka berdua sudah bisa balik ke apartemen. Karena nampaknya Fasuki tak mengadu ke siapapun. Sekian kemudian berpindah ke Aryan dan Sudip yang lari dikejar polisi saat di stasiun. Malam harinya Sudip mengobrol dengan Kavita. Kavita bilang dia mendapat banyak berita dari ini dan salah satu adalah kabar kematian Pandu.
Sudip kaget karena sebelumnya Pandu masih menelpon si Aryan. Kemudian saat di loteng, Sudip menceritakan ke Aryan kabar kematian Pandu. Aryan bilang mungkin memang sudah ajalnya si Pandu karena ia memang sakit-sakitan. Saat turun dari loteng, ia bertemu dengan Venkat. Venkat ini memang gak suka sekali sama mereka berdua, tapi Venkat tak membahas apapun soal istrinya. Ini kemudian menunjukkan kalau Vasuki tak membongkar kejadian itu ke suaminya. Nah, jadi ini yang terjadi pada Pandu. Hari di mana Pandu kembali ke apartemen, si Vasuki mengabari Depika soal kondisi Pandu. Dari situ Depika memberikan komando untuk menyiapkan lada yang sudah ditumbuk menjadi bubuk. Kemudian saat Pandu sedang tak menyetrika, Vasuki memasukkan bubuk lada itu ke dalam inhaler asma milik si Pandu. Terjadilah momen di mana Pandu asmanya kumat. Kemudian ia mencari inhalernya. Saat dihirup bukan sembuh, justru malah Pandu tak bisa bernapas. Lalu ia tewas. Lanjut lagi dengan rencana selanjutnya. Depika mengirim paket ke Vasuki. Di dalam paket itu ada telepon yang punya kemampuan mengubah suara. Lalu Vasuki menelpon Sudip dengan suara Depika. Saat ditelepon, Sudip panik karena mengetahui kalau polisi menemukan pen kamera miliknya yang ada pada mayatnya Pandu. Di dalamnya terdapat bukti-bukti kejahatan dari Sudip yang mana salah satunya adalah video Kavita yang lagi mandi. Vasuki dengan suara Depika bilang kalau polisi susah mengepung sekitar apartemennya. Ya, benar saja. Saat Sudip melihat keluar jendela, di sana sudah ada mobil polisi yang standby. Vasuki pun menutup teleponnya dan beralih memanggil si Kavita. Lalu menceritakan kelakuan adiknya. Ia juga mengirimkan bukti video si Kavita yang sedang mandi. Kemudian Kavita menelpon Sudip dan menyuruhnya untuk pergi meninggalkan apartemennya. Kavita sangat kecewa dengan adiknya yang telah berani melakukan kejahatan itu ke kakaknya sendiri. Scan pun berpindah ke Sudip yang sudah berada di pantai. Dia menelpon kakaknya dan bilang kalau bukan dia yang merekamnya. Namun kakaknya tidak percaya dan tetap mengusir adiknya. Jadi kemudian siapa yang merekamnya? Tak lama dari situ ditemukan jasad Sudip di pinggir pantai yang sudah tewas bunuh diri. Aryan yang datang ke lokasi itu shock melihat temannya yang sudah tewas. Tiba-tiba ada panggilan masuk, ternyata itu dari Vasuki yang menggunakan suara Depika. Ia bilang pada Aryan kalau polisi melihat panggilan terakhir di HP-nya Sudip adalah Aryan. Dan di dalam HP-nya ia menemukan video Kavita yang mana katanya Kavita mengaku itu adalah ulahnya si Aryan. Ia bilang kalau Aryan akan segera dicari oleh polisi. Ya tentu saja ini semua adalah rencana Vasuki. Scan kemudian berpindah ke Depika yang melakukan konferensi pers. Dia bilang ke media bahwa ternyata si Sudip adalah salah satu pengedar narkoba yang selama ini menjadi buron. Masih ada lagi pengedar lain di luar sana dan Depika akan berusaha untuk menangkapnya. Lalu di sebuah tempat nampak Aryan lagi tiduran kayak orang galau. Nah, dia mendapat telepon dari Vasuki yang menggunakan suara Depika. Vasuki sebagai Depika mengabarkan kalau suara kejahatan Aryan telah terbongkar dan polisi akan segera menangkapnya. Dia juga memberitahu kalau ayahnya Aryan baru saja ditemukan bunuh diri karena stres setelah mengetahui anaknya adalah penjahat. Polisi sudah mengetahui di mana keberadaan Aryan sekarang dan akan langsung menuju ke sana. Aryan yang putus asa mendengar suara sirine polisi lalu pergi ke atas sebuah bangunan. Masih dalam telepon, Vasuki bilang satu-satunya cara Aryan kabur adalah bunuh diri. Ya intinya gak ada jalan kabur lah maksudnya. Karena dah frustasi, Aryan pun berlari dan melompat dari atas bangunan itu. Aryan pun tewas di tempat. Nampak Vasuki mendapat kabar kematian Aryan. Ia kembali menjemur baju di lantai atas apartemennya lagi. Depika menelpon Vasuki dan bilang kalau sekarang Vasuki sudah aman. Ia sudah bisa menjalani hidupnya dengan normal. Para pelaku itu sudah menemui hukuman yang sesuai. Depika bilang untuk mengakhiri koneksinya dengan Vasuki. Berpura-pura tak mengenalnya saat bertemu di jalan dan jangan coba-coba menghubunginya lagi setelah ini. Ini scan. Ini kok tiba-tiba yang ngomong memang suara Depika. Tapi yang nelpon malah si Venkat. Akhirnya semuanya terpecahkan. Depika yang selama ini membantu Vasuki bukanlah Depika yang asli, melainkan suaminya sendiri si Venkat. Hari di mana ia diperkosa ternyata ada tetangga yang melihat kejadian itu. Ya, dia adalah si pria tua itu. Pria tua itu tak mampu menghentikan aksi bejat para pelaku karena kondisinya yang sudah tua. Kemudian ia menceritakan semua kejadian itu pada Venkat. Ia berniat membalaskan dendam istrinya. Namun jika ia melakukan langsung maka hanya dendamnya lah yang terbalaskan. Sedangkan mental istrinya tak akan sembuh. Semua terencana saat hari di mana ia dan istrinya dicegat oleh Depika.
Dari situ ia menemukan ide untuk mengganti nama di nomor yang ia persiapkan di HP-nya dengan nama Dipika. Ia menggunakan pengubah suara saat ditelepon Fasugi dan mengaku sebagai Dipika. Dengan bantuan dari anak buahnya, Venkat mempersiapkan semua termasuk membuat seolah-olah ada mobil polisi yang mengepung apartemennya. Jadi sebenarnya Dipika yang kita lihat sepanjang menelpon Fasugi adalah Venkat. Venkat melakukan ini semua demi kembalinya kebahagiaan keluarganya. Scan pun ditutup dengan Venkat beserta istrinya dan anaknya yang sedang bercanda di dalam mobil. Nampaknya hidup mereka kembali normal dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video SLNT TV. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.